Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada pasangan, kecintaan kepada anak, kecintaan pada harta, kecintaan pada tahta kedudukan, bahkan apapun yang ada di dunia ini, itu tidak dapat mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dan upaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah secara kafah ini, dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah, justru saat ini dihadang, justru saat ini dihinakan dengan sambutan yang tidak mengenakan. Mereka mengatakan bahwasannya syariat itu sudah utopis, syariat itu sudah kadaluarsa, syariat Islam sudah tidak cocok lagi. Syariat bahkan jamaah sekalian, sampai-sampai tudingan-tudingan radikalisme dan berbagai macam lainnya itu dilontarkan kepada pejuang syariat Islam. Tidak ada jalan keluar atau tidak ada obat terbaik untuk umat Islam hari ini selain mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah, bukan secara parsial. Dengan ketaatan total kepada Allah akan menolong dan memuliakan umat ini sebagaimana Allah telah memuliakan dan menolong Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wa la na'budu illahu muhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-'idul lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka ummatin wahidah min ghairil ummam wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Salah satunya ialah kita telah menjalankan puasa sunnah Arafah kemarin, dan alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan sholat Idul Adha bersamaan dengan para jamaah yang kemarin pula menunaikan ibadah haji yang puncaknya kemarin, yakni wukuf di padang Arafah. Semoga jamaah sekalian, segala amalan yang telah kita lakukan ini menjadi salah satu wasilah mengantar kita ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi asbabnya kita memasuki surganya Allah ataukah tidak. Bagi seorang muslim yang mencontoh apa yang telah Nabi bawa, maka selamatlah dia di yaumul akhir. Tetapi bagi siapa kaum muslimin yang menentang, yang tidak mau menjalankan syariat yang telah dicontohkan secara kafah oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW, maka celakalah dia, merugilah dia di yaumil akhir nanti. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada pagi hari ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, teladan dalam ketaatan tanpa keraguan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, hari ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan,
dan juga penuh dengan keberkahan. Hari ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di tempat yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah mulia, yakni ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, jutaan kaum muslimin terus mengagungkan Zat yang Maha Agung. Mereka pun berdoa tiada henti-hentinya seraya melantunkan kalimat thayyibah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Mereka menjawab panggilan Allah dengan kekhusyuan untuk hadir mewujudkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah duyufullah, tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-hujjaju wal ummaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuhu, sa'aluhu fa'a'tahum. Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon pada Allah. Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara itu jamaah sekalian, di luar tanah suci, ratusan juta bahkan miliaran kaum muslimin menggemakan takbir, tahlil dan tasbih. Mereka berbondong-bondong menunaikan salat Id dan mendengarkan khutbah. Lalu mereka menyembelih dan membagikan hewan-hewan kurban. Gema kalimat thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik usai. Sungguh hari-hari yang sangat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, penentuan awal bulan Zulhijjah haruslah berdasarkan pengumuman Amir Mekah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Mekah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, kami telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan manasik atau ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada dua orang saksi yang melihatnya, saksi yang adil melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Daruqutni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin telah diberikan agama yang luhur, yang berada di atas agama-agama yang lain. Tidak ada satupun agama, ajaran ataupun ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Sabda Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Jika Rasulullah SAW saja sudah menyatakan Islam itu tinggi dan terbaik, tidak ada yang setinggi dan semulia agama ini, maka terasa sangat menyesakkan dada jika justru umat muslim sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, malah memilih ajaran, malah memilih ideologi lain, bahkan menceraikan diri dari siratal mustaqim dan berjalan di atas jalan yang bukan Islam. Begitu pula terasa menyedihkan jika umat muslim rela dipimpin oleh aturan hidup, dipimpin oleh jalan hidup dari umat lain yang justru menjerumuskan mereka kaum muslimin ke dalam jurang keterpurukan. Karena itulah kaum muslimin menjadi kemestian bagi setiap muslim yang menginginkan kemuliaan hidup dunia dan akhirat untuk selalu berpegang teguh kepada agama Allah, beriman dan menjalankan syariat Islam, mewujudkan ketaatan total dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh mendapatkan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 71. Ketika berbicara tentang ketaatan, ada kisah dan teladan yang patut dan terus diulang sepanjang hari raya Idul Adha,
yakni kisah teladan yang datangnya dari ayah dan seorang anak, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua utusan Allah ini mengajarkan kita bagaimana ketaatan tanpa keraguan, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan buah hatinya sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti-nanti, putranya sendiri Nabi Ismail alaihissalam. Adapun Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara." Tatkala anak itu telah sampai pada umur yang sanggup, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu." Surat As-Saffat ayat 102. Sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada pasangan, kecintaan kepada anak, kecintaan pada harta, kecintaan pada tahta kedudukan, bahkan apapun yang ada di dunia ini, itu tidak dapat mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla ini tentu harus diwujudkan dengan ketaatan dalam menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan segala Allah larang. Nabi Ismail alaihissalam juga meyakini dengan sepenuh hati bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah segalanya harus dikorbankan. Bahkan jika jiwa dan raganya pun harus dikorbankan karena Allah. Karena itu, Nabi Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwanya kepada ayahandanya dan mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Oh ya, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Para hadirin, yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan dan pengorbanan hamba-hambanya. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hamba-hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketaatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang ayah rela mengorbankan putranya, sedangkan putranya siap mengorbankan nyawanya. Keduanya melaksanakan perintah Allah tanpa setitik pun rasa ragu. Keduanya melaksanakan perintah Allah tanpa setitik pun rasa keraguan-raguan dalam hatinya. Ketika ketaatan mereka telah terbukti nyata, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan balasan kebaikan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu melaksanakan perintah berhaji, mengorbankan harta yang terbilang besar, meninggalkan sanak famili berhari-hari, tinggal di tenda-tenda, berdesakan bersama 3 juta muslim demi menaikkan perintah Allah menjalankan ibadah haji. Hari ini pun kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu mempersembahkan kurban terbaik di jalan Allah. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan hingga ratusan juta rupiah setiap tahun untuk membeli hewan kurban. Namun demikian jamaah sekalian, janganlah lupa bahwa ketaatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan secara totalitas, bukan ketaatan yang sifatnya hanya parsial semata. Bukan pula ketaatan yang dipilih-pilih menurut kehendak dan kemauan hambanya sendiri. Ketika kaum muslimin mencurahkan ketakwaan kepada Allah dalam menunaikan ibadah haji dan ibadah kurban, lalu pertanyaan jamaah sekalian, mana semangat dan spirit dalam menjalankan ibadah itu di seruan-seruan syariat yang lain? Mereka pergi ketika disuruh untuk menjalankan perintah berhaji, tetapi jamaah sekalian, dalam perkara yang lain, perkara muamalah, perkara pidana, perkara jihad,
perkara politik, perkara pemerintahan, mengapa hukum-hukum Allah itu kita abaikan? Bukankah jamaah sekalian, semua itu juga perintah yang datangnya juga sama dari Tuhan yang sama, yakni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menyuruh perintah salat, Tuhan yang menyuruh perintah berhaji, Tuhan yang menyuruh untuk berkurban. Lalu mengapa sikap kita berbeda dalam mengambil dan memilah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Jadi jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, bahkan lebih memuliakan lagi semangat dan upaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah secara kafah ini, dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah, justru saat ini dihadam, justru saat ini dihinakan dengan sambutan yang tidak mengenakan. Mereka mengatakan bahwasannya syariat itu sudah utopis, syariat itu sudah kadaluarsa, syariat Islam sudah tidak cocok lagi. Syariat bahkan jamaah sekalian, sampai-sampai tudingan-tudingan radikalisme dan berbagai macam lainnya itu dilontarkan kepada pejuang syariat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah patut bagi seorang laki-laki mukmin dan perempuan mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan-urusan mereka. Siapa saja mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Demikianlah harusnya sikap seorang mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, dia tidak boleh menyelisihinya dan malah mengambil hukum yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimu kafima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan suatu keberatan apapun dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, tidak sepatutnya orang yang mengaku beriman kepada Allah mencari-cari alasan untuk menolak perintah dan larangannya, apalagi memutarbalikkan ayat demi keuntungan duniawi, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Padahal perintah untuk menerapkan syariat Islam sudahlah jelas di dalam kitabullah dan sunnatir Rasul. Banyak ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka itulah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 48. Allah juga berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik." Hendaklah engkau memutuskan hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Surat Al-Maidah ayat 49. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin. Lalu mengapa hari ini kaum muslimin yang mengaku telah beriman pada Allah, telah mencintai Allah dan Rasul-Nya, justru mereka menundukkan diri pada hukum buatan Montesquieu, hukum buatan Aristoteles, hukum demokrasi yang justru menjadi penghalang diterapkannya syariat Islam. Mengapa
mereka malah berani mengabaikan hukum-hukum Allah dan menolak perintah Rasulullah SAW untuk berhukum dengan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketaatan kepada Allah akan mengantarkan pada kemenangan dan keberkahan hidup sebagaimana janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi dia jalan keluar dan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat bangsa Arab setelah mereka beriman dan taat pada agama ini. Semula mereka terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, suka berperang, bahkan suka membunuh bayi dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, perbuatan-perbuatan rendah lainnya. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai kaum muslimin yang menguasai 2/3 dunia. Mereka melahirkan peradaban yang luhur, peradaban yang unggul dalam ilmu pengetahuan, menjadi mercusuar peradaban, serta mengangkat derajat kaum muslimin dalam masa keemasan dunia. Masa kejayaan, masa kesejahteraan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Inilah janji Allah atas rezeki yang diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka ketika kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal sebaliknya jamaah sekalian, yang justru terjadi hari ini, belum pernah umat Islam mengalami kondisi terpuruk sepuruk hari ini ketika kaum muslimin melepaskan ketaatan dari agama ini. Satu persatu bencana datang menimpa umat, terutama setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah pada 3 Maret tahun 1924 Masehi lalu. Kaum muslimin seperti anak ayam yang kehilangan induknya, bahkan seperti hewan yang tengah disembelih, di mana-mana merasakan penderitaan. Hari ini jamaah sekalian, tidak ada yang bisa menolong kaum muslimin yang tertindas di Palestina, kaum muslimin yang tertindas di Suriah, kaum muslimin yang tertindas di Uighur, di Myanmar, di India, dan di belahan bumi lainnya. Tentara Zionis Israel leluasa menembaki kaum muslimin Palestina, tidak pandang pria dan wanita, tidak pandang orang tua ataupun anak-anak. Sebagai pemimpin di dunia saat ini jamaah sekalian, justru di atas panggung politik mereka hanya bisa berkoar-koar mengecam Israel. Namun secara terang-terangan mereka tetap menjalin hubungan persahabatan dengan kaum Zionis yang tangannya masih berlumuran darah kaum muslimin Palestina. Pembangkangan kepada hukum Allah juga membawa bencana dalam kehidupan ini jamaah sekalian. Bencana sosial pergaulan bebas yang menjadi tren generasi muslim saat ini. Kemaksiatan semakin merajalela, kriminalitas yang tak terbendung, ketidakadilan terjadi di mana-mana, korupsi, judi, perzinahan menjadi berita hari-hari di tengah kehidupan kita. Belum lagi jamaah sekalian, ketika tata kelola sistem ekonomi yang batil semakin mempersulit kehidupan umat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin mengalami penderitaan. Ini semua karena kita meninggalkan syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk menegakkannya. Karena itu jamaah sekalian, sebagai kesimpulan, tidak ada jalan keluar atau tidak ada obat terbaik untuk umat Islam hari ini selain mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah, bukan secara parsial. Dengan ketaatan total kepada Allah akan menolong dan memuliakan umat ini, sebagaimana Allah telah memuliakan dan menolong Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberikan kesabaran dan keikhlasan
Semoga Allah pun menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin dan ketaatan secara kafah terhadap hukum-hukumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-dawlatal khilafah ala minhajin nubuwah tu'izzu biha al-islam wa ahlahu wa tudillu biha kufar wa ahlahu waj'alna minal 'amilina al-mukhlisina bi iqamatina biiznika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.